Shalom saudara, senang sekali pada kesempatan ini bisa kembali menyapa saudara semuanya. Saya berharap bahwa saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu topik, yakni nama Yahweh dan Elohim di dalam Perjanjian Baru. Sekaligus juga video ini sebagai respon atas tantangan teman Facebook saya yang bernama Yahweh Yeshua Eli. Sekelompok oknum tertentu di Indonesia saat ini, sebut saja nama kelompok ini adalah kelompok pembaharu nama Yahweh dan Elohim, menduga bahwa kata Tuhan di dalam Perjanjian Baru awalnya menggunakan istilah Yahweh, dan kata Allah di dalam Perjanjian Baru awalnya menggunakan istilah Elohim. Tadi saya mengatakan bahwa menduga. Kenapa saya menggunakan istilah kata menduga? Karena memang sampai saat ini kelompok dari pembaharu nama Yahweh dan Elohim ini belum bisa membuktikan bahwa dugaan mereka tersebut adalah sebuah dugaan yang dapat dipercaya secara fakta dan data. Guna mendukung dugaan mereka itu, kelompok pembaharu nama Yahweh dan Elohim ini membangun dugaannya atas argumen adanya catatan kutipan Eusebius dari Kaisarea yang mengutip tulisan Papias, seorang murid Rasul Yohanes, yang mencatat bahwa Matius mengumpulkan perkataan-perkataan Yesus dalam dialek bahasa Ibrani. Argumentasi kedua dari kelompok pembaharu nama Yahweh dan Elohim ini adalah mereka menafsirkan frasa "dikuduskanlah namamu" dalam Matius pasal 6 ayat 9 tersebut sebagai perintah atau anjuran kepada umat Tuhan untuk memulihkan nama Yahweh dan Elohim dengan mengembalikan istilah-istilah nama Allah atau Tuhan tersebut ke dalam bahasa Ibrani. Misalnya, kata Tuhan dalam Perjanjian Baru harus dikembalikan ke dalam bahasa Ibrani dengan istilah Yahweh, dan kata Allah di dalam Perjanjian Baru harus dikembalikan ke dalam Perjanjian Baru dengan menggunakan istilah Elohim. Dan itulah yang dilakukan oleh kelompok pembaharu nama Yahweh dan Elohim ini. Hal ini nanti saudara bisa cek kalau saudara memiliki aplikasi Alkitab, maka Anda bisa mengunduh di dalam aplikasi Alkitab tersebut namanya Indonesian Literal Translation atau ILT. Sekarang yang terbaru adalah ILT 3. Dalam terjemahan literal Indonesia 3 ini, kita akan menemukan nama-nama seperti Yahweh, Elohim, dan Yeshua HaMashiach. Namun untuk menanggapi penafsiran dari kelompok pembaharu nama Yahweh dan Elohim ini tentang frasa "dikuduskanlah namamu" dalam Matius pasal 6 ayat ke-9, saya tidak akan membahasnya dalam episode ini. Namun saya akan membahasnya dalam episode terpisah ke depan dengan pendekatan eksegesis. Namun hari ini kita akan fokus pada argumentasi dari kelompok pembaharu nama Yahweh dan Elohim ini yang mengatakan bahwa Injil Matius ditulis di dalam bahasa Ibrani, sehingga penggunaan nama Tuhan harus dikembalikan ke dalam bahasa Ibrani, yaitu Yahweh, dan penggunaan nama Allah harus dikembalikan ke dalam bahasa Ibrani, yakni Elohim. Namun sebelum kita akan menjawab argumentasi dari kelompok pembaharu nama Yahweh dan Elohim ini tentang dugaan penggunaan nama-nama yang ilahi di dalam Perjanjian Baru dengan menggunakan istilah Ibrani, yaitu Yahweh dan Elohim, maka kita harus melihat bahaya dari dugaan ini, yaitu bahwa memaksakan nama Yahweh dan Elohim dalam Perjanjian Baru sama saja menuduh para rasul tersebut sebagai penulis Alkitab yang salah. Sekaligus kelompok ini meragukan akan pengilhaman Perjanjian Baru oleh Roh Kudus. Hal ini sangat berbahaya apabila
para penulis Alkitab yang dibimbing oleh Roh Kudus saja mereka ragukan, apalagi dengan isi dari Perjanjian Baru yang ditulis oleh para rasul tersebut. Jadi secara tersirat sebenarnya kelompok ini secara terang-terangan tidak percaya kepada Alkitab Perjanjian Baru itu secara utuh. Itu sebabnya perlu untuk berhati-hati dengan oknum-oknum yang berada di balik gerakan pembaharu nama Yahweh dan Elohim ini. Kita tidak mengetahui dari mana mereka mendapatkan otoritas untuk mengubah kata-kata di dalam Perjanjian Baru yang diilhami oleh Roh Kudus kepada para rasul yang menulisnya. Bahkan saya melihat mereka lebih hebat atau mereka merasa lebih hebat dari para rasul dan bapak-bapak gereja yang justru mati-matian menjaga kemurnian Alkitab itu sendiri. Peringatan saya kepada seluruh umat Tuhan, hati-hati dengan oknum-oknum yang sudah tidak mempercayai Alkitab ini. Untuk menjawab dugaan bahwa Matius menulis Injilnya ke dalam bahasa Ibrani, pertama-tama saya melihat kelompok pembaharu nama Yahweh dan Elohim ini sepertinya memahami Allah sebagai oknum yang terbatas yang hanya merespon orang-orang tertentu yang memanggil namanya dalam satu bahasa tertentu. Tetapi bagi saya memiliki Allah yang tidak dibatasi oleh bahasa tertentu, bahkan keluhan-keluhan yang ada di dalam hati saya sekalipun, Dia Maha mengetahui. Di sini terlihat jelas bahwa Allah yang ditawarkan oleh kelompok pembaharu nama Yahweh dan Elohim ini berbeda dengan Allah yang ditawarkan ataupun yang disajikan oleh Alkitab itu sendiri. Yang kedua, jika ditinjau dari aspek pekabaran Injil, maka penggunaan bahasa Ibrani dalam penulisan kitab Perjanjian Baru tidaklah relevan. Kita harus tahu bahwa pada masa penulisan Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani merupakan bahasa internasional, sedangkan bahasa Ibrani dan bahasa Aram merupakan bahasa lokal. Sedangkan Injil bukan hanya untuk daerah atau area-area lokal saja, melainkan untuk disebarkan kepada seluruh bangsa. Maka sangat logis jika Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Sekaligus juga ini menegaskan kepada kita bahwa Injil bukan hanyalah untuk orang-orang Yahudi saja, melainkan juga untuk seluruh umat manusia. Yang ketiga, ditinjau dari aspek salinan-salinan dari teks-teks Alkitab Perjanjian Baru yang kita miliki saat ini, tidak ada satupun dari salinan-salinan Alkitab tersebut yang memuat nama Yahweh dan Elohim. Bahkan saat ini gereja memiliki kurang lebih 5.000 salinan-salinan ayat-ayat Alkitab Perjanjian Baru. Dan semua naskah-naskah kuno tersebut menerjemahkan kata Yahweh sebagai Kurios dan Elohim sebagai Theos ataupun Allah. Bahkan di antara naskah-naskah kuno Alkitab Perjanjian Baru tersebut, ada naskah tulisan Paulus yang hanya berjarak 18 tahun setelah kematiannya di Roma sekitar tahun 67 Masehi. Dan tulisan Rasul Yohanes yang hanya berjarak 29 tahun setelah kematiannya sekitar tahun 96 Masehi. Dari semua naskah-naskah kuno tersebut yang mengutip Perjanjian Lama, tidak ada satupun yang mempertahankan nama Yahweh dan Elohim. Semuanya menerjemahkannya menjadi Kurios dan Theos. Jadi tidak ada dasar sama sekali untuk mempertahankan nama suci Yahweh dan Elohim tersebut ke dalam Alkitab Perjanjian Baru.
Seandainya pun kita berandai-andai, jikalaupun Matius menuliskan Injil Matius ke dalam bahasa Ibrani, kok tidak ada satupun salinan dari tulisan Rasul Matius tersebut yang terjaga sampai sekarang? Padahal itu adalah firman Allah. Apakah mungkin Allah lalai menjaga firman-Nya sehingga harus hilang begitu saja? Yang kedua adalah, jikalaupun Matius menuliskan Injil Matius ke dalam bahasa Ibrani, lalu bagaimana dengan ke-26 kitab lain yang ada di dalam Perjanjian Baru? Apakah ke-26 kitab lain yang ada di dalam Perjanjian Baru tersebut juga ditulis dalam bahasa Ibrani? Buktinya apa? Lalu apa dasar dari kelompok pembaharu nama Yahweh dan Elohim ini menggantikan nama Tuhan dengan Yahweh, nama Allah dengan Elohim dari ke-26 kitab lain di dalam Perjanjian Baru? Itu sebabnya peringatan saya kepada kelompok pembaharu nama Yahweh dan Elohim ini adalah, semakin dugaan ini terus dipertahankan, maka saya yakin kalian akan semakin lebih dalam lagi nanti jatuh pada penafsiran-penafsiran Alkitab yang keliru. Kita bisa berkaca dari kelompok saksi-saksi Yehova, dan biarlah itu menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Pesan saya kepada seluruh umat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, yakinlah bahwa Allah itu benar adanya, dan Alkitab adalah hembusan nafas Allah melalui Roh Kudus dengan media para rasul. Itu sebabnya Alkitab adalah benar karena dihembusi oleh Allah. Jikalaupun ada oknum-oknum tertentu yang berkata bahwa para penulis Alkitab salah menggunakan istilah-istilah tertentu di dalam Alkitab, maka saya pastikan mereka tersebut adalah para penyesat. Itu sebabnya marilah kita memiliki pengertian yang benar tentang iman percaya kita, sehingga kita juga bisa memberikan pengertian yang benar kepada orang-orang yang mempertanyakan iman kita. Sampai ketemu dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.